Halo semuanya, selamat datang di paparan kita hari ini. Nah, mari kita langsung mulai saja ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah transformasi yang luar biasa menarik. Dan jujur aja, ini adalah sesuatu yang pastinya sangat dekat dengan keseharian kita semua. Kita akan membahas sistem Smart Samsat, sebuah inovasi digital besar-besaran dalam pelayanan publik kita. Coba bayangkan, dulu kalau dengar kata birokrasi atau administrasi kendaraan bermotor, aduh bawaannya pasti langsung memicu rasa malas, lelah, dan bayangan soal kerumitan yang gak ada habisnya kan? Tapi kabar baiknya, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran yang masif. Ingat ya, ini bukan sekedar pembaruan sistem yang biasa-biasa saja. Ini adalah perombakan total. Kita benar-benar melompat dari proses manual yang bikin pusing menuju masa depan yang serba cerdas dan otomatis. Jadi, siapkan diri Anda untuk melihat bagaimana teknologi secara radikal menyederhanakan cara kita berinteraksi dengan layanan pemerintah. Oke, biar gampang, agenda paparan kita hari ini mencakup 5 tahapan utama. Pertama, kita akan lihat masalah pelayanan Samsat manual. Kedua, solusi Smart Samsat System. Ketiga, alur sebelum versus sesudah. Keempat, manfaat transformasi digital publik. Dan yang terakhir, kelima, masa depan pelayanan publik. Yuk, kita mulai petualangannya. Kita masuk ke bagian pertama nih, masalah pelayanan Samsat manual. Kita semua tahu kalau Samsat itu punya peran yang sangat krusial dalam administrasi kendaraan bermotor. Jutaan orang bergantung pada layanan ini setiap tahunnya. Tapi, mari kita sedikit bernostalgia dengan realitas pahit dari sistem masa lalu. Pernah nggak sih Anda sampai harus mengambil cuti kerja 1 hari penuh cuma untuk membayar pajak kendaraan? Bayangkan, Anda harus datang pagi-pagi buta, mengambil nomor antrian, lalu duduk di ruang tunggu yang panas banget selama berjam-jam. Terus, rasa cemas mulai muncul waktu nomor Anda hampir dipanggil. Takut banget kalau ada 1 lembar fotokopi KTP atau BPKB yang tertinggal. Karena kalau sampai tertinggal, wah, Anda harus keluar lagi, cari tempat fotokopi, dan mulai antrian dari awal lagi. Jadi ini tuh bukan sekedar ketidaknyamanan kecil ya, ini adalah rasa frustrasi mendalam, sebuah pengalaman emosional yang menguras tenaga, yang jujur saja pernah dirasakan oleh hampir setiap warga negara. Nah, akar dari semua rasa frustrasi tadi, itu sebenarnya berasal dari masalah struktural yang sangat nyata. Antrian yang panjang itu kan cuma gejala permukaan aja, dari sistem yang kewalahan menangani volume masyarakat secara cepat. Masalah utamanya ada di tumpukan berkas fisik itu sendiri. Map-map tebal berisi dokumen kertas itu nggak cuma bikin kantor terlihat berantakan, tapi juga menciptakan apa yang kita sebut sebagai silo data, alias data yang terisolasi. Dokumen fisik itu rentan banget terselip, hilang, atau rusak. Dan parahnya lagi, ketika seluruh proses pelayanan dilakukan secara manual, di mana petugas harus membaca, memverifikasi, dan mencatat ulang setiap huruf dan angka dari kertas ke komputer satu persatu, kita tuh pada dasarnya sedang mengubah potensi manusia menjadi sekedar mesin ketik yang lambat. Penumpukan pekerjaan atau bottleneck jadi sesuatu yang mustahil buat dihindari. Dampak makro dari inefisiensi ini, percaya atau tidak, jauh lebih mengerikan daripada sekedar rasa pegal karena kelamaan duduk di ruang tunggu. Waktu pelayanan yang memakan waktu berjam-jam pastinya bikin tingkat kenyamanan masyarakat menurun drastis. Tapi mari kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Coba bayangkan jika ada jutaan warga negara yang masing-masing harus kehilangan 3-4 jam waktu produktif mereka setiap tahun hanya untuk mengurus dokumen secara manual. Wow, kita sedang berbicara tentang jutaan jam produktivitas ekonomi nasional yang menguap begitu saja. Para pekerja terpaksa meninggalkan kantornya, pedagang harus menutup tokonya sejenak, dan roda ekonomi pun ikut melambat. Jadi, sistem manual yang lambat ini bukan cuma soal kenyamanan personal Anda. Ini adalah sebuah beban sistemik yang benar-benar menguras sumber daya dan waktu berharga milik masyarakat luas. Sekarang, mari kita tinggalkan masa lalu yang suram itu dan masuk ke bagian kedua, solusi Smart Samsat System. Disinilah cerita birokrasi kita akhirnya berubah arah. Sistem Smart Samsat lahir sebagai sang pahlawan, sebuah inovasi digital yang sangat komprehensif. Perlu digarisbawahi ya, kata komprehensif di sini sangat penting. Ini bukan cuma solusi tambal sulam di mana pemerintah sekedar bikin website baru buat naruh informasi syarat pendaftaran. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma. Pemerintah mengubah pendekatannya. Dari yang awalnya berupa pelayanan reaktif, di mana mereka pasif menunggu Anda datang membawa setumpuk map, sekarang berubah menjadi produk digital yang proaktif dan benar-benar berpusat pada pengguna atau user-centric. Sistem ini mendigitalisasi proses dari ujung ke ujung, menyederhanakan administrasinya, dan merancang ulang sepenuhnya bagaimana sebuah negara seharusnya berinteraksi dengan warganya di era modern ini. Alur yang baru ini dirombak menjadi 4 langkah pintar yang sangat-sangat elegan.
Pertama, upload dokumen online. Yap, Anda memulai semuanya langsung dari rumah. Kedua, dan ini nih letak keajaiban teknologinya, verifikasi data berbasis AI. Sistem ini menggunakan teknologi seperti Optical Character Recognition atau OCR yang bisa langsung membaca teks pada foto KTP atau STNK Anda secara instan. Nggak cuma itu, AI ini kemudian mencocokkan data tersebut dengan pangkalan data kependudukan nasional hanya dalam hitungan milidetik. Ketiga, booking antrian digital. Kalaupun Anda memang harus datang fisik ke kantor, Anda datang di jam yang spesifik. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya tebak-tebakan waktu. Dan keempat, pembayaran cashless. Seluruh proses praverifikasi ini diselesaikan oleh kecerdasan buatan dan ponsel pintar Anda, bahkan sebelum Anda sempat memanaskan mesin kendaraan untuk keluar rumah. Keren banget kan? Oke, mari kita perjelas lagi di bagian ketiga, alur sebelum versus sesudah. Kalau kita bandingkan kedua alur ini, rasanya tuh kayak membandingkan dua zaman yang benar-benar berbeda. Coba bayangkan kembali rutinitas lama tadi. Bangun sangat pagi, repot menyiapkan uang pas dalam bentuk tunai, bawa map plastik berisi dokumen tebal, berkeringat di ruang tunggu, dan menghadapi kecemasan birokrasi saat berhadapan dengan petugas. Wah, sangat melelahkan. Tapi sekarang, mari kita lihat narasi sistem yang baru. Bayangkan ini hari Minggu pagi, Anda sedang duduk santai di sofa ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi hangat. Anda tinggal buka aplikasi, unggah foto dokumen, AI langsung memverifikasinya saat Anda baru saja menyesap kopi, Anda pilih jadwal kedatangan, dan langsung bayar melalui e-wallet atau dompet digital Anda. Selesai. Hanya dengan beberapa ketukan jari, kewajiban warga negara Anda tuntas. Transformasi ini secara literal mengubah birokrasi menjadi sebuah kemewahan modern. Selanjutnya, kita beralih ke bagian keempat, manfaat transformasi digital publik. Mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi itu memang hasil yang sangat jelas terlihat ya. Tapi sebenarnya ada manfaat yang jauh lebih mendalam di balik sistem cerdas ini, yaitu terbangunnya transparansi dan kepercayaan. Ketika sistem meminimalkan kesalahan input data lewat otomatisasi AI, data pemerintah kita jadi jauh lebih akurat dan dapat diandalkan. Otomatis, kepercayaan publik juga meningkat pesat. Selain itu, beralih ke pembayaran digital atau cashless, itu bukan cuma soal kecepatan loh. Ini adalah langkah yang sangat tegas untuk memberantas praktek percaloan dan biaya-biaya siluman. Transaksi digital itu mencatat segalanya secara mutlak dan transparan. Nggak ada lagi pihak ketiga, nggak ada lagi kebingungan soal tarif, dan akurasi tinggi akhirnya bisa berjalan beriringan dengan integritas sistem itu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, masa depan pelayanan publik. Transformasi digital di dalam tubuh birokrasi itu bukan sekedar tren, tapi sebuah keharusan absolut untuk menciptakan pelayanan yang efektif, modern, dan cerdas. Kita akan sering terpukau ya melihat bagaimana kecerdasan buatan atau AI generatif mengubah industri kreatif. Kayak gimana software sekarang bisa menulis, bikin desain visual, atau bahkan menghasilkan suara yang terdengar sangat manusiawi. Tapi inovasi sejati itu baru benar-benar terjadi ketika teknologi super canggih tersebut nggak lagi eksklusif cuma buat perusahaan teknologi global, melainkan mulai menjadi tulang punggung infrastruktur sipil suatu negara. Smart Samsat ini adalah bukti paling nyata bahwa lembaga negara kini harus beroperasi selayaknya platform teknologi modern yang gesit. Kita sedang melihat langsung fondasi awal dari konsep smart government, di mana setiap layanan dirancang khusus untuk memudahkan hidup warganya secara cerdas. Teknologinya sudah teruji, infrastrukturnya sudah dibangun dengan matang, dan sistemnya benar-benar siap melayani Anda tanpa hambatan. Jadi, pertanyaan penting yang tersisa untuk kita semua sekarang adalah, siapkah Anda beralih sepenuhnya ke kehidupan birokrasi yang serba digital? Pikirkan itu sejenak. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam paparan kita hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi inovasi menarik selanjutnya.